Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nur Halijah Talib dengan NIM 8114230048. Di video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus dalam penerapan Undang-Undang K3 dengan mata kuliah Perundang-Undangan K3, dosen pengampu Ibu Putri Ayu Ningtyas Mahdang, SKM MK3. Kasus yang pertama yaitu kasus ledakan boiler di pabrik kelapa sawit. Berikut ini adalah singkatan studi kasusnya. Poin pertama yaitu investigasi awal, di mana kasus ledakan boiler ini terlihat jelas bahwa kecelakaan ledakan boiler terjadi bukan tiba-tiba, tetapi sudah ada tanda-tanda sebelumnya yang diabaikan. Operator sebenarnya sudah melaporkan bahwa tekanan sering melebihi batas normal dan katup pengaman tidak berfungsi dengan baik, tetapi manajemen tetap memaksakan produksi karena target. Selain itu, kondisi semakin diperparah karena sertifikat layak operasi sudah kadaluarsa selama 1 tahun dan tidak ada pemeriksaan berkala oleh ahli K3. Dan operator yang bekerja juga tidak memiliki sertifikat kompetensi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kecelakaan ini terjadi karena kelalaian manajemen dan tidak diterapkannya sistem K3 dengan baik. Poin kedua, identifikasi bahaya dan resiko, di mana bahayanya itu ada tekanan boiler melebihi batas normal, risikonya ledakan. Yang kedua ada safety valve tidak berfungsi, resikonya tekanan tidak terkontrol. Bahaya yang ketiga ada uap panas yang bertekanan tinggi, risikonya yaitu luka bakar serius pada pekerja. Bahaya keempat, operator tidak memiliki sertifikat dan resikonya salah pengoperasian alat. Dan yang terakhir, bahayanya itu tidak ada pemeriksaan secara berkala dan resikonya itu kerusakan alat tidak terdeteksi. Poin ketiga yaitu perundang-undangan K3 yang dilanggar. Itu ada yang nomor 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, di mana tidak ada pencegahan ledakan, terus juga operator tidak kompeten, serta tidak ada sosialisasi bahaya. Yang kedua ada tentang Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, di mana hak K3 tidak terpenuhi. Selanjutnya, yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012, di mana SMK 3-nya tidak diterapkan. Yang keempat ada Permenaker, itu tahun 1988, operator yang tidak bersertifikat. Dan yang terakhir itu ada Peraturan tahun 1982, di mana tidak ada inspeksi dan sertifikat sudah expired. Poin keempat, pihak yang bertanggung jawab, di mana yang paling bertanggung jawab adalah manajemen atau pengurus perusahaan karena mereka tetap memaksakan produksi walaupun sudah tahu kondisi tidak aman. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab atas keselamatan kerja di tempat kerja. Selain itu, bagian K3 juga bisa ikut bertanggung jawab jika memang lalai dalam pengawasan. Sedangkan operator tanggung jawabnya lebih kecil karena dari awal memang tidak dibekali kompetensi yang sesuai. Poin kelima, sanksi hukum, di mana dapat dikenakan disesuaikan dengan peraturan yang dilanggar. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 pasal 15 ayat 2, pelanggaran K3 dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda. Selain itu, karena kelalaian menyebabkan kecelakaan kerja dengan korban meninggal dan luka berat, dapat dikenakan KUHP pasal 359 dan 360. Dari sisi ketenagakerjaan, pelanggaran Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dapat berujung pada sanksi administratif seperti teguran hingga pencabutan izin usaha. Perusahaan juga wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban. Poin ke-6, upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan di mana perusahaan meliputi perbaikan sistem teknis seperti memastikan safety valve berfungsi dan memasang kontrol tekanan otomatis untuk mencegah tekanan berbahaya. Selain itu, perlu dilakukan pengendalian administratif melalui pemeriksaan rutin, validasi sertifikat layak operasi, serta penyusunan SOP dan pengawasan kerja. Dari sisi SDM, operator wajib memiliki sertifikasi kompetensi dan penggunaan APD seperti pakaian tahan panas, helm, serta sarung tangan diperlukan untuk mengurangi dampak kecelakaan. Kasus kedua yaitu kasus keracunan pestisida pada pekerja perkebunan. Berikut ini singkatan studi kasusnya. Poin pertama, investigasi awal, kasus di perkebunan hortikultura ini menunjukkan terjadinya keracunan pestisida terjadi karena pekerja terpapar bahan kimia berbahaya atau organofosfat secara terus-menerus selama proses penyemprotan.
Pekerja melakukan penyemprotan hampir setiap hari, tetapi tidak menggunakan APD yang sesuai, hanya memakai masker kain biasa yang tidak mampu melindungi dari paparan pestisida. Selain itu, perusahaan tidak memberikan pelatihan terkait penggunaan pestisida yang aman, tidak menyediakan MSDS sebagai sumber informasi bahaya, serta menyimpan pestisida di dekat ruang makan pekerja yang berpotensi menyebabkan kontaminasi. Akibatnya, pekerja mengalami gejala seperti pusing, muntah, iritasi kulit, hingga kerusakan saraf. Hal ini menunjukkan bahwa keracunan terjadi karena paparan bahan kimia yang tidak dikendalikan dengan baik dan kurangnya perlindungan dari pihak perusahaan. Poin kedua, identifikasi bahaya dan resiko. Bahayanya ada paparan pestisida organofosfat, risiko keracunan akut. Bahaya kedua, tidak menggunakan APD yang sesuai, resikonya paparan langsung melalui kulit dan pernafasan. Bahaya ketiga, tidak ada pelatihan, resikonya kesalahan penggunaan pestisida. Bahaya keempat, tidak tersedia MSDS, resikonya pekerja tidak mengetahui bahaya dan penanganan. Bahaya kelima, ada penyimpanan dekat ruang makan, resikonya bisa kontaminasi makanan. Dan bahaya yang terakhir yaitu paparan jangka panjang, di mana resikonya yaitu kerusakan saraf. Poin ketiga, perundang-undangan K3 yang dilanggar, di mana yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana tidak dilakukan pengendalian bahaya paparan bahan kimia, serta tidak diberikan informasi dan pelatihan terkait bahaya kerja. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak pekerja atas perlindungan K3 yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, SMK 3 yang tidak diterapkan secara efektif, serta yang keempat, Permenaker Tahun 1999 yang dimana tidak tersedia MSDS, pelabelan tidak sesuai, dan penyimpanan bahan kimia yang tidak aman. Poin keempat, pihak yang bertanggung jawab, di mana itu adalah pengurus atau manajemen perusahaan karena tidak menyediakan APD yang layak, tidak memberikan pelatihan, serta tidak mengelola bahan kimia dengan aman. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pihak pengawasan K3 juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai, sedangkan pekerja memiliki tanggung jawab terbatas karena tidak diberikan fasilitas dan pengetahuan yang cukup. Poin kelima, sanksi hukum, di mana dapat dikenakan disesuaikan dengan peraturan yang dilanggar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 15 Ayat 2, pelanggaran K3 dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda. Dari sisi ketenagakerjaan, pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat berujung pada sanksi administratif seperti teguran hingga pencabutan izin usaha. Poin ke-6 yaitu upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan, di mana pengendalian yang dapat dilakukan meliputi substitusi dengan mengganti pestisida berbahaya seperti organofosfat dengan bahan yang lebih aman atau pestisida nabati. Pengendalian rekayasa teknis dilakukan dengan menyediakan tempat penyimpanan khusus yang terpisah dari area makan serta memiliki ventilasi yang baik. Pengendalian administratif mencakup pelatihan penggunaan pestisida yang aman, penyediaan MSDS, penyusunan SOP, dan pengawasan rutin. Selain itu, perusahaan wajib menyediakan APD seperti respirator, sarung tangan, dan pakaian pelindung, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk memantau kondisi kerja. Kasus ketiga yaitu kasus jatuhnya pekerja pada proyek konstruksi gedung. Berikut ini singkatan studi kasusnya. Poin pertama, investigasi awal, di mana kasus pada proyek konstruksi gedung ini menunjukkan terjadinya kecelakaan kerja akibat jatuh dari ketinggian saat pekerja memasang backisting di lantai atas. Pekerja jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari hasil investigasi diketahui bahwa pekerja tidak menggunakan full body harness dan tidak mendapatkan pelatihan bekerja di ketinggian, serta area kerja tidak dilengkapi guardrail sebagai pengaman. Selain itu, proyek juga tidak memiliki rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi akibat tidak adanya sistem pengendalian bahaya kerja di ketinggian dan kelalaian dalam penerapan K3 pada proyek konstruksi. Poin kedua, identifikasi bahaya dan resiko. Bahaya pertama yaitu bekerja di ketinggian kurang lebih 15 meter, resikonya jatuh dari ketinggian. Bahaya kedua, tidak menggunakan full body harness, risiko tidak tertahan saat jatuh atau bahkan menyebabkan kematian. Bahaya ketiga, area kerja tanpa guardrail. Risikonya jatuh dari tepi area kerja. Bahaya keempat, pekerja tidak mendapatkan pelatihan. Risikonya kesalahan kerja di ketinggian. Bahaya terakhir, tidak ada RKK atau rencana keselamatan konstruksi. Risikonya tidak ada pengendalian risiko kerja.
Poin ketiga yaitu perundang-undangan ketiga yang dilanggar, di mana yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tidak ada pengendalian risiko jatuh dari ketinggian serta tidak ada pelatihan atau penjelasan bahaya kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak pekerja atas perlindungan K3 tidak terpenuhi. Yang ketiga juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, SMK 3 yang tidak diterapkan dengan baik. Yang keempat ada Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021, di mana tidak tersedia rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Poin keempat yaitu pihak yang bertanggung jawab, di mana itu adalah pengurus atau peninjaman proyek, kontraktor, pemimpin proyek karena tidak menyediakan sistem keselamatan kerja yang memadai. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 Ayat 2. Selain itu, pengawas proyek dan bagian K3 juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam pengawasan. Poin kelima, sanksi hukum, di mana dikenakan meliputi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 Ayat 2, yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda. Selain itu, karena kecelakaan menyebabkan kematian, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP Pasal 359 dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Proyek juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti penghentian sementara pekerja akibat pelanggaran yang terjadi. Poin keenam, upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan, meliputi penyediaan sistem pengaman kerja di ketinggian seperti pemasangan guardrail dan penggunaan full body harness untuk mencegah risiko jatuh. Selain itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan bekerja di ketinggian serta menyusun dan menerapkan rencana keselamatan konstruksi atau RKK sebagai pengendalian administratif. Pengawasan kerja juga harus dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan dengan baik. Kasus keempat yaitu kasus kebakaran gudang bahan kimia. Berikut ini singkatan studi kasusnya. Poin pertama, investigasi awal, di mana kasus kebakaran gudang bahan kimia ini terjadi karena penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai standar keselamatan. Bahan kimia mudah terbakar disimpan tanpa ventilasi dan tanpa pemisahan, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan uap yang mudah terbakar. Selain itu terdapat instalasi listrik yang rusak yang menimbulkan percikan api dan menjadi pemicu kebakaran. Kondisi diperparah karena tidak adanya label bahan kimia, tidak tersedianya apar yang sesuai, serta pekerja tidak mendapatkan pelatihan tentang tanggap darurat. Akibat kejadian ini, 3 pekerja mengalami luka bakar, gudang mengalami kerusakan total, dan asap beracun menyebar ke permukiman sekitar, sehingga menunjukkan bahwa kebakaran tidak dapat dikendalikan dengan baik. Poin kedua, identifikasi bahaya dan resiko. Bahaya pertama, bahan kimia yang mudah terbakar, resikonya kebakaran. Bahaya kedua, tidak ada ventilasi, resikonya penumpukan uap mudah terbakar. Bahaya ketiga, instalasi listrik rusak, risikonya percikan api pemicu kebakaran. Bahaya keempat, tidak ada pemisahan bahan kimia, risikonya memperparah kebakaran. Bahaya kelima, tidak ada label bahan kimia, risikonya salah penanganan bahan. Bahaya keenam, tidak tersedia apar, risikonya kebakaran tidak dapat dipadamkan dini. Bahaya ketujuh, tidak ada pelatihan darurat, risikonya penanganan lambat saat kebakaran. Dan bahaya terakhir, asap bahan kimia, risikonya gangguan pernafasan atau keracunan. Poin ketiga yaitu perundang-undangan K3 yang dilanggar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana tidak ada pengendalian potensi kebakaran dan tidak ada pelatihan tanggap darurat. Yang kedua, juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana hak pekerja atas perlindungan K3 yang tidak terpenuhi. Ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3 yang tidak diterapkan. Keempat, Permenaker Tahun 1999, di mana tidak ada pelabelan bahan kimia dan penyimpanan bahan kimia tidak sesuai. Kelima, Permenaker Tahun 1980, tidak tersedia apar yang sesuai. Poin keempat, pihak yang bertanggung jawab. Dalam kasus ini, yang bertanggung jawab adalah pengurus atau manajemen perusahaan sebagai penanggung jawab utama keselamatan kerja. Selain itu, supervisor atau penanggung jawab gudang juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena lalai dalam pengawasan penyimpanan bahan kimia. Petugas K3 turut bertanggung jawab apabila tidak melakukan pengendalian dan pengawasan risiko dengan baik, serta bagian maintenance jika tidak memastikan instalasi listrik dalam keadaan aman. Sementara itu, pekerja memiliki tanggung jawab terbatas karena tidak dibekali fasilitas dan pelatihan yang memadai. Poin kelima, sanksi hukum, di mana dapat dikenakan meliputi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda. Selain itu, karena kecelakaan menyebabkan luka bakar pada pekerja, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP Pasal 360 tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat.
Pelanggaran terhadap peraturan terkait bahan kimia dan apar juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Perusahaan juga wajib memberikan ganti rugi kepada pekerja yang terdampak. Poin ke-6, upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan, di mana meliputi rekayasa teknis seperti pemisahan penyimpanan bahan kimia berdasarkan sifatnya, penyediaan ventilasi yang memadai untuk mencegah penumpukan uap mudah terbakar, serta perbaikan instalasi listrik agar tidak menimbulkan percikan api. Selain itu, perusahaan perlu menyediakan apar yang sesuai sebagai upaya proteksi kebakaran. Pengendalian administratif dilakukan melalui pelatihan tanggap darurat, penyediaan label bahan kimia, serta penyusunan prosedur penanganan keadaan darurat yang jelas. Pengawasan rutin juga harus dilakukan untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman. Kasus kelima yaitu paparan debu silika pada pekerja tambang batu. Berikut ini singkatan studi kasusnya. Poin 1, investigasi awal. Kasus di perusahaan tambang batu Andesi PT Bumi Mineral Sejahtera ini menunjukkan adanya paparan debu silika dalam jangka waktu lama pada pekerja, terutama di area crushing plant dan pengeboran. Aktivitas seperti pengeboran, peledakan, dan pemecahan batu menghasilkan debu silika dalam jumlah besar, namun tidak diimbangi dengan pengendalian yang memadai. Diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan pengukuran kadar debu secara berkala, sistem pengendalian debu seperti penyemprotan air tidak berfungsi dengan baik, serta pekerja tidak menggunakan respirator yang sesuai karena hanya diberikan masker kain. Setelah itu, pekerja juga tidak mendapatkan pelatihan K3 terkait bahaya debu silika dan tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Akibatnya, beberapa pekerja mengalami gangguan kesehatan seperti batuk kronis, sesak napas, dan bahkan terdapat satu pekerja yang terinfeksi silikosis, serta beberapa pekerja lainnya mengalami gangguan fungsi paru dalam 1 tahun terakhir. Poin 2, identifikasi bahaya dan resiko. Bahaya pertama, paparan debu silika di area kerja, risikonya terjadi penyakit paru seperti silikosis. Bahaya selanjutnya, paparan debu dalam waktu lama 8-10 jam per hari, risikonya penurunan fungsi paru-paru. Bahaya selanjutnya, tidak menggunakan respirator yang sesuai, risikonya debu masuk ke saluran pernafasan. Bahaya selanjutnya, tidak dilakukan pengukuran debu, risikonya tingkat paparan tidak diketahui dan tidak terkendali. Bahaya selanjutnya, ada kurangnya pelatihan K3, risikonya kecelakaan kerja. Bahaya terakhir, tidak ada pemeriksaan kesehatan berkala, risikonya penyakit tidak terdeteksi sejak awal. Poin 3, perundang-undangan K3 yang dilanggar. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana tidak ada pengendalian paparan debu silika, pemeriksaan kesehatan berkala juga tidak ada, serta pelatihan atau penjelasan bahaya kerja juga tidak ada. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak pekerja atas perlindungan K3 yang tidak terpenuhi. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, di mana SMK 3 tidak diterapkan dengan baik. Yang keempat, Permenaker Tahun 2011 tidak dilakukan pengukuran kadar debu atau NAB, serta Permenaker Tahun 2010 tidak menyediakan APD atau respirator yang sesuai. Poin keempat, pihak yang bertanggung jawab, di mana dalam kasus ini yang bertanggung jawab adalah pengurus atau manajemen perusahaan sebagai penanggung jawab utama keselamatan kerja. Selain itu, supervisor lapangan juga dapat dimintai tanggung jawab karena tidak mengawasi penggunaan APD dan kondisi kerja. Petugas K3 turut bertanggung jawab apabila tidak melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dengan baik. Sementara itu, pekerja memiliki tanggung jawab terbatas karena tidak diberikan perlindungan dan pelatihan yang memadai. Poin kelima, sanksi hukum, di mana dapat dikenakan meliputi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda. Selain itu, karena paparan debu menyebabkan gangguan fungsi paru dan indeksi PLK atau silikosis, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan NAB dan penyediaan APD juga dapat dikenakan sanksi administratif. Apabila terbukti adanya kelalaian yang menyebabkan gangguan kesehatan serius, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP pasal 360. Poin ke-6, upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan, di mana meliputi rekayasa teknis berupa perbaikan dan optimalisasi sistem pengendalian debu, seperti penyemprotan air pada area crusher dan pengeboran, serta pengukuran kadar debu secara berkala untuk memastikan paparan tetap dalam batas aman.
Selanjutnya, pengendalian administratif dilakukan melalui pelatihan kepada pekerja mengenai bahaya debu silika, penyusunan prosedur kerja yang aman, dan pengawasan rutin. Penggunaan APD berupa respirator yang sesuai juga wajib disediakan untuk melindungi pekerja dari paparan langsung. Selain itu, pemeriksaan kesehatan berkala perlu dilakukan untuk mendeteksi penyakit paru sejak dini dan memantau kondisi kesehatan pekerja. Kasus ke-6 yaitu kecelakaan forklift di gudang logistik. Berikut ini singkatan studi kasusnya. Poin pertama, investigasi awal. Kasus kecelakaan forklift di gudang PT Logistik Nusantara ini terjadi saat aktivitas kerja sedang padat di area gudang. Operator forklift mengangkut muatan dengan ketinggian sekitar 2 meter sehingga pandangan ke depan menjadi terbatas. Di sisi lain, jalur forklift dan jalur pejalan kaki tidak dipisahkan dengan jelas, sehingga pekerja lain dapat melintas di area yang sama. Pada saat kejadian, operator juga tidak membunyikan klakson saat melewati tikungan dan mengoperasikan forklift dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan forklift menabrak seorang pekerja lain, sehingga satu pekerja mengalami cedera pada kaki dan memar, serta beberapa unit televisi mengalami kerusakan akibat muatan jatuh. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengaturan area kerja dan pengendalian risiko di gudang. Poin kedua, identifikasi bahaya dan risiko. Bahaya jalur forklift dan pejalan kaki tidak dipisahkan, risikonya pekerja tertabrak. Yang kedua, bahaya kedua, muatan tinggi menghalangi pandangan operator, risikonya kecelakaan kerja. Bahaya ketiga, tidak membunyikan klakson di tikungan, risikonya tabrakan. Bahaya keempat, kecepatan forklift tidak terkendali, risikonya kecelakaan kerja. Bahaya kelima, area kerja padat, risikonya interaksi berbahaya antar pekerja dan alat. Bahaya terakhir, muatan diangkat tinggi kurang lebih 2 meter, risikonya barang jatuh dan menimpa. Poin ketiga, perundang-undangan ketiga yang dilanggar. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tidak ada pengaturan jalur aman antara forklift dan pejalan kaki dan tidak ada pengendalian risiko di area gudang. Yang kedua juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak pekerja atas perlindungan K3 tidak terpenuhi, dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, SMK 3 tidak diterapkan dengan baik. Yang keempat ada Permenaker Tahun 1985, yaitu penggunaan forklift tidak aman, tidak ada pemisahan jalur kerja, serta tidak ada sistem peringatan di area kerja. Poin keempat, pihak yang bertanggung jawab, di mana yang bertanggung jawab adalah pengurus atau manajemen perusahaan sebagai penanggung jawab utama keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 Ayat 2. Selain itu, supervisor gudang bertanggung jawab karena tidak mengatur jalan kerja dengan aman, serta petugas ketiga jika tidak melakukan identifikasi dan pengendalian risiko. Operator forklift juga memiliki tanggung jawab karena tidak membunyikan klakson dan tidak berhati-hati, namun tanggung jawabnya terbatas karena sistem kerja yang tidak aman. Poin kelima, sanksi hukum, di mana yang dapat dikenakan meliputi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda karena tidak menyediakan sistem kerja yang aman. Selain itu, karena kejadian menyebabkan cedera pada pekerja, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP Pasal 360. Perusahaan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara kegiatan, serta kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban. Poin ke-6, upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan, yaitu meliputi rekayasa teknis berupa pemisahan jalur forklift dan pejalan kaki dengan marka atau pembatas yang jelas serta pengaturan sistem lalu lintas di dalam gudang. Selanjutnya, pengendalian administratif dilakukan melalui penetapan batas kecepatan forklift, penggunaan klakson di tikungan, serta penyusunan SOP pengoperasian yang aman. Dari sisi SDM, operator perlu diberikan pelatihan terkait pengoperasian forklift yang aman. Selain itu, penggunaan APD seperti sepatu keselamatan wajib diterapkan untuk mengurangi dampak cedera jika terjadi kecelakaan. Kasus ke-7, sengatan listrik pada teknisi. Berikut ini singkatan studi kasusnya. Poin pertama, investigasi awal, di mana kasus sengatan listrik pada teknisi PT Energi Teknik Mandiri terjadi saat pekerjaan perbaikan panel listrik di ruang kontrol produksi yang sedang mengalami gangguan. Teknisi ditugaskan untuk segera memperbaiki panel tanpa dilakukan prosedur pengaman terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pemutusan sumber listrik secara menyeluruh dan tidak diterapkan prosedur LOTO.
sehingga panel masih dalam kondisi bertegangan. Saat teknisi menyentuh bagian konduktor, terjadi sengatan listrik yang menyebabkan tubuh terpental. Akibat kejadian tersebut, satu teknisi mengalami luka bakar ringan pada tangan dan nyeri pada dada. Kejadian ini menunjukkan adanya kelalaian dalam penerapan prosedur kerja aman dan pengendalian bahaya listrik. Poin kedua, identifikasi bahaya, di mana bahaya pertama ada panel listrik masih bertegangan, resikonya sengatan listrik. Bahaya kedua, tidak diterapkan prosedur LOTO, risikonya energi listrik tidak terkendali. Bahaya ketiga, pekerjaan perbaikan panel listrik, di mana risikonya paparan bahaya listrik. Bahaya keempat, tekanan target pekerjaan, risikonya human error. Yang bahaya terakhir yaitu kontak dengan konduktor terbuka, risikonya luka bakar dan cedera. Poin ketiga, perundang-undangan K3 yang dilanggar. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tidak ada pengamanan sumber energi listrik sebelum pekerjaan dan tidak diterapkan prosedur kerja aman. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja tidak terlindungi dari bahaya listrik. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yaitu SMK 3 tidak diterapkan dalam pengendalian energi berbahaya. Dan yang keempat, prinsip K3 kelistrikan, di mana tidak dilakukan pemutusan dan pengamanan sumber energi sebelum pekerjaan. Poin keempat, pihak yang bertanggung jawab, di mana itu adalah pengurus atau manajemen perusahaan sebagai penanggung jawab utama keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 Ayat 2. Selain itu, supervisor juga bertanggung jawab karena memerintahkan pekerjaan tanpa memastikan prosedur keselamatan diterapkan. Petugas K3 turut bertanggung jawab jika tidak memastikan adanya prosedur kerja aman seperti LOTO. Teknisi juga memiliki tanggung jawab, namun terbatas karena bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Poin kelima, sanksi hukum, di mana dapat dikenakan meliputi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda, karena tidak menerapkan pengendalian bahaya listrik dan prosedur kerja aman. Selain itu, karena kejadian menyebabkan luka pada teknisi, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP Pasal 360. Pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan dan SMK 3 juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pembatasan kegiatan, penghentian sementara pekerjaan, hingga pencabutan izin usaha. Perusahaan juga wajib memberikan ganti rugi kepada korban. Poin ke-6, upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan yaitu meliputi rekayasa teknis berupa memastikan sumber listrik dimatikan sepenuhnya sebelum pekerjaan serta menerapkan prosedur lockout, tag-out, atau LOTO untuk mencegah aliran energi listrik saat perbaikan. Selanjutnya, pengendalian administratif dilakukan melalui penyusunan dan penerapan SOP kerja listrik yang aman serta pengawasan kerja. Dari sisi SDM pekerja perlu diberikan pelatihan terkait keselamatan kerja listrik dan prosedur LOTO. Selain itu, penggunaan APD seperti sarung tangan, isolasi, dan sepatu keselamatan wajib diterapkan untuk mengurangi resiko sengatan listrik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.